Lihat di bab ukhuwah Islamiyah itu. Ya. Jika saudara, dalam kitab-kitab ulama ikhwah atau kisah-kisah ukhuwah Islamiyah sahabat, tabi'in, ulama-ulama dulu kisah-kisah ukhuwah Islamiyah. Mereka memberi saudaranya sebelum saudaranya perlu. Persaudaraan Islam itu tidak membiarkan saudaranya hingga meminta baru diberi. Itu melanggar itu. Ini pun sudah meminta saudaranya ditanya pula, untuk apa? Pula. Itu makin melanggar. Ya. Sudah pun minta, bukan minta, mungkin minjam pula. Ya, bang boleh tak minjam? Untuk apa kamu minjam? Itu sudah tak ada persaudaraan sudah. Kenapa? Karena sudah menyakiti, menyinggung, mempermalukan perasaannya. Ya, sepatutnya bila nampak sudah macam perlu diberi, sehingga dia tak sampai rendah di mata kita. Itu sebetulnya ukhuwah Islamiyah. Ya. Bahkan ada ulama mengatakan, jika saudaramu belum mengambil uang dari poketmu tanpa izin, itu belum ukhuwah Islamiyah. Gimana itu ya? Itu mencuri? Tidak. Ukhuwah tak ada mencuri. Ya. Maka ada kisah-kisah. Tengok di kitab-kitab ukhuwah Islamiyah. Ada seorang datang ke rumah saudaranya. Ini bukan saudara kandung. Ukhuwah ini bukan. Ukhuwah ini Islam, saudara Islam. Ya. Tetapi perlu ada pernyataan ukhuwah yang khusus. Ini sebetulnya ukhuwah khusus. Ya. Kalau ukhuwah secara umum, semua orang Islam ukhuwah secara umum. Tapi ini ukhuwah yang dibicarakan yang khusus. Ya. Maka ada saudara, orang yang menjalin saudara. Ya, menjalin khusus persahabatan. Artinya dia rapat dengan, ya, sudah pun dia seagama, seiman, tapi dia memang menjalin rapat. Ini namanya ukhuwah fillah ini. Bukan sekedar ukhuwah fil Islam, ukhuwah fil akidah, tapi ukhuwah fillah. Dia datang ke rumah saudaranya. Saudara dalam arti tadi ini ukhuwah fillah. Lalu dia ketok pintunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aina akhi? Di mana saudaraku? Yang keluar adalah pembantunya. Oh, tuanku dia sedang keluar. Begini. Aku datang ini nak ambil satu barang. Ya. Rasanya barangnya disimpan di almari dia tuh. Bagaimana? Tak boleh saya mengambilnya. Tuannya tak ada, ambillah. Nanti kalau dia tanya, katakan aku yang memintanya. Diambillah atas desakan saudaranya itu. Ini jariah. Jariah ini hamba ya. Hamba. Ya, kemudian diambil barangnya. Seret. Udah. Kemudian pergi. Datanglah tuannya itu. Datang, masuk. Dia nak tengok barang itu, tak ada. Karena itu barang memang, ya, barang yang disimpan oleh dia tuh. Dia marah dengan siapa? Hambanya itu. Kamu tengok barangku. Kenapa tak ada barangku ini? Tuan, tadi ada orang yang mengaku kawan Tuan. Siapa namanya? Si Fulan. Terus apa dia bilang? Ya, dia mohon minta barang itu. Oke lah. Karena engkau memudahkan temanku itu, engkau aku bebaskan jadi hamba. Kalau kau persusah, ya, kau akan aku hukum. Itu kisah-kisah dalam ukhuwah Islamiyah. Itu ukhuwah khusus. Ya. Kebanyakan manusia ini takut dengan harta. Bahkan persaudaraan pun rusak dengan harta. Itu sebab kisah ukhuwah Islamiyah itu selalu dalam urusan harta. Ujiannya. Ya.
Maka sebetulnya gambar yang paling misali dalam ukhuwah Islamiyah fillah ini itu di dalam hubungan ya, madrasah ruhiyah sufiyah ya, tariqah. Ya, karena mereka berukhuwah itu tidak berdasarkan apa-apa, bukan kan ada ukhuwah karena satu mazhab itu belum khusus tuh. Ya. Satu parti lagi masalah tuh. Ya. Satu guru, satu ilmu misalnya, satu madrasah. Ya. Belum, karena masih ada alasan berukhuwah itu selain Allah. Ukhuwah fillah itu alasannya Allah saja. Maka ada dalam hadis itu malah ya, seorang ukhuwah pergi ke kampung lain, negeri lain, ya, saja untuk mengetahui kabar saudaranya. Dulu kan tak ada WhatsApp kan, tak ada video call. Jadi nak tahu saudaranya itu kena datang. Jadi dia pergi ke sana. Lalu Allah mengutus malaikat. Ya, arsidhu. Ikuti dia. Nah, setelah itu diikuti, ditegurlah oleh malaikat yang menyerupai manusia. Bang, nak pergi kemana? Aku nak pergi ya, azhab ila akhi, katanya. Aku nak pergi kepada saudaraku. Itu saudara kandung ke? Oh, bukan. Atau ada saudara yang kepentingan? Tak ada. Saja ya, dia saudaraku karena Allah dan aku nak tahu apa kabar dia. Ya, aku datang karena aku mencintainya, kata dia begitu. Maka apa kata Allah? Kata malaikat ini, wahai rajul, wahai seseorang, tahuilah aku malaikat. Allah memberikan salam kepadamu, annallaha yuhibbuk. Allah mencintaimu. Coba imbalannya, tukarannya, kita mencintai orang karena Allah, Allah mencintai kita. Mahal itu. Allah mencintai kita. Ya. Ditanya oleh malaikat, kamu pergi ke sana karena ada manfaat apa-apa ke? Karena ada orang baru pergi ke rumah saudaranya kalau ada manfaatnya. Ya, baik dunia, baik apalah. Tak. Karena aku mencintainya saja. Maka Allah memberi salam kepadanya bahwa Allah mencintainya. Ya. Saya dulu terkejut. Saya punya guru. Ya, berjalan dengan saya lalu ada orang minta-minta. Tiba-tiba tangan guru saya itu masuk ke poket saya. Set, ambil. Hei, kalau nak bagi-bagilah anta. Jangan ambil uang saya. Ya, padahal uang itu hanya itu saya punya uang. Dan saya kena bagi makan anak saya. Tapi kena hub kepada guru, ya, menderita pun tak apa. Ya. Rupanya selepas itu saya jumpa buku, saya baca Allah. Ya. Nikmatnya ukhuwah. Ya. Dan banyak kali itu. Ya. Yang lebih teruk, guru saya bagi makan orang ramai. Lepas itu, kau bayar ya? Mak. Ya. Rupanya ukhuwah. Kalau tak bisa berpisah tuh gara-gara harta dengan guru tuh. Ya. Karena mal bermakna mail. Nafsu itu condong sangat ke sana, orang boleh begaduh gara-gara ini. Rupanya guru mencubit cinta dan ketergantungan kita kepada harta. Dicubit. Ukurannya kepada guru kau tidak ikhlas, macam mana kepada umat yang lain, kepada akh yang lain. Ya, kan tak ada bagi kita itu guru yang ideal yang tinggi kan? Tak ada. Kalau pada guru pun kita berhitung, bagaimana dengan orang lain? Tak ada ukhuwah terjalin. Itu kebanyakan di perkara harta orang begaduh itu. Orang bermusuhan itu di perkara harta. Itu tengok dalam kitab-kitab ukhuwah Islamnya. Ya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah yang bernama Syifa. Begitu datang, Syifa itu tidak ada. Ya, Rasulullah datang dan masuk mengambil makanannya dan makan sendiri. Itu salah satu dalil ukhuwah itu. Ya, salah satu dalil ukhuwah. Kalau bukan karena ukhuwah, Rasulullah tak buat itu. Haram itu. Ya. Nah, jika orang mempertanyakan kepada ukhuwah, berarti dia belum terjalin ukhuwahnya fillah. Ya. Kita sudah tahu pun itu saudara kita perlu, sudah merah-merah mukanya, kita pura-pura tak tahu pula. Ya. Sampai saudara itu dengan rendah memohon kepada kita, kita pun tanya, kamu nak buat apa bila kamu nak bayar? Ya. Coba tengok orang berbuat ini cuma karena satu suku. Cuma karena satu bangsa. Tapi kita karena Allah. Karena tak punya Allah pun jadi tak dapatlah buat. Ya, bangsa kita adalah Allah itu. Ya. Nah itu watak Melayu sebetulnya itu. Ya, orang yang masuk berbahasa Melayu, beragama Melayu, berbudaya Melayu, dia orang Melayu. Jadi kena Melayu adalah peradaban agama, peradaban ukhuwah. Ya, itu yang dibina oleh ulama Nusantara kita dulu. Ya. Maka tengok kita menyebutnya gotong royong, sama di sini gotong royong. Itu khas kita punya peradabannya, kita punya budaya, gotong royong. Susah nak dapatkan di bangsa lain itu. Ya. Tapi ketika kita sudah mulai menjadi materialistik, mulai rusak. Baik.